Halo teman-teman dan Bapak dosen, perkenalkan nama saya Bimo Tangke Padang sebagai konselor dan di samping saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Romi Sikapang. Saya di sini sebagai konseli dari saudara saya Bimo. Ya, jadi di sini kami membuat video konseling individu untuk memenuhi tugas akhir kami dari mata kuliah praktikum konseling. Jadi di sini saya menggunakan teknik REBT. Jadi teknik REBT yaitu Rational Emotive Behavior Therapy, di mana teknik ini mengubah pikiran irasional menjadi pikiran yang rasional. Nah, sekian dari perkenalan kami. Selamat menyaksikan. Bye-bye, selamat menyaksikan. Pagi. Ya, pagi Pak. Ya, boleh. Dengan saudara aja. Ya. Kalau boleh tahu, saudara dari mana ya? Saya habis dari kampus Pak. Oh, dari kampus. Iya. Ada mata kuliah. Tidak Pak, kebetulan saya pergi ke perpus. Oh, terus kerja tugas atau membaca? Saya cuma membaca Pak. Oh, tidak jadi tulis. saudara ini suka membaca ya? Ya kebetulan suka membaca, Oh. kan saya ke perpus baru ke sini Pak. Oh ya, bagus. Hmm. Saudara selalu pertama kali lihat wajahnya. Nah, mungkin sebelum kita lanjut, alangkah baiknya dan lebih bagusnya mungkin kita perkenalkan diri dulu ya. Mungkin dari saudara dulu, namanya, tempat tinggalnya di mana? Oh ya, perkenalkan Pak, saya Roni Sikapang. Saya tinggal di Rantepau Pak. Oh. Roni Sikapang biasa dipanggil apa? Roni aja atau ada nama panggilan Roni? Oh iya Pak, kebetulan saya biasa dipanggil Roy sama Rom. Oh, panggil Roni sama Roy. Ya, Nama panggilan di mana tuh? Di yang Roy. kalau Roy Pak biasa dipanggil oleh orang-orang di rumah. Kalau Rom Pak biasa dipanggil oleh teman-teman di kampus. Oh iya, jadi mungkin Bapak panggil Roni aja ya Oh iya. namanya. Ya. Kan tadi Roni bilang tinggal di Rantepau ya. Oh iya. Nah, kalau boleh tahu kan Rantepau itu luas Roni. Iya. Di bagian mananya di Rantepau Roni? Kebetulan saya di bagian buatan dulu Pak. Buat dulu loh. Oh iya. Kalau Bapak pernah dengar itu di dekat jembatan Alang-Alang ya? Iya Pak, saya sudah jemputan alang-alang. Oh, sesudah jembatan Alang-Alang. Terus di mananya itu Roni? Ada lorong masuk Pak, sebelah kanan. Oh, yang lorong sebelah kanan itu. Iya. Kalau tidak salah ada sekolah ya di dalam. Ya, ada sekolah di dalam Pak. Ada 3 sekolah Pak. 3 sekolah, apa aja itu Roni? Ada SD, SMP sama SMA Pak. Oh, jadi lengkap ya di dalam. Iya lengkap Pak. Jadi dulunya Roni tinggal di dalam, maksudnya Roni SD di dalam, SMP dan SMA di dalam atau di mana Roni? Saya kebetulan SD di dalam, kemudian SMP-nya juga di dalam Pak. Kemudian kalau semuanya saya di Kota Rantepau Pak. Oh, jadi SD dan SMP saja di dalam. Iya. Kenapa tidak sekalian SMA di dalam kan di dalam kan dekat dengan rumah Roni. Iya Pak, saya tidak suka SMA di dalam karena kebanyakan teman-teman tidak SMA di dalam, mereka SMA di Rantepau, makanya saya juga SMA di Rantepau Pak. Oh iya. Jadi ikut teman lah bisa dibilang ya Roni ya. Iya. Ya, mungkin. Roni sekarang tinggal sama orang tua atau ngekos Roni? Kebetulan saya tinggal dengan orang tua. Dengan orang tua. Iya. Nah, kalau boleh tahu Roni berapa bersaudara nih? Saya 3 bersaudara Pak. Saya anak kedua. Anak kedua. Iya. Masih ada adik ya Roni ya. Ya, saya masih ada adik satu. Roni sekarang kesibukannya apa Roni? Saya kesibukannya kuliah. Kuliah? Ya, kuliah. Kuliah saja atau sambil kerja? Tidak. Tidak. Kuliah saja. Oh iya. Roni kuliah di mana? Saya kuliah di UKI. Iya. UKI di Rantepau atau di yang di pinggir kolam di bawah? Di Rantepau. Rantepau? Ya. Oh, jadi dekat ya dengan rumahnya Roni. Jadi
atau Tidak. pulang balik saja? Pulang balik. Pulang balik. Iya. Roni ambil jurusan apa Roni? Saya ambil jurusan olahraga. Oh olahraga. Iya, olahraga. Kan ada kalau bapak nggak salah ada dua jurusan dalam olahraga, ada keguruannya dan juga ada kepelatihannya. Nah Roni ambil jurusan yang mana? Saya ambil yang keguruannya. Keguruannya. Iya. Oh, jadi Roni nanti mau jadi guru ya? Ya, puji Tuhan Oh, ya. keguruannya. Nah, Roni sekarang kuliah ambil jurusan olahraga. Ya. Kalau bapak boleh tahu olahraga apa yang Roni sukai? Saya sukanya main futsal. Main futsal? Iya. Oh sama dengan bapak. Oh iya kawan. Iya suka dengan futsal juga. Iya. Roni sekedar hobi saja atau biasa ikut turnamen-turnamen kalau ada diadakan? Biasa tetap kalau ada teman-teman yang panggil. Oh iya. Setiap hari mainnya Roni atau sekali seminggu? Setiap sore. Setiap sore? Iya. Wah rajinnya Roni ya. Iya. Mungkin hobi, boleh Pak. ajak bapak juga kalau ada kesempatan di Roni. Iya, karena saya Roni biasa main di mana? saya biasa main di basecamp kami di Uwa, Pak. Ada basecamp kami di sana. Oh ada lapangan di sana Roni. Iya, iya. Bagus ya tempatnya di sana. Main bagus. Oh iya. Nah, Roni kan Roni di sini mungkin Roni belum tahu ini ruangan apa atau Roni sudah tahu. Kebetulan Pak, saya punya teman saya diarahkan ke sini dan ini katanya mau konseling dan konseling. Ya betul sekali Roni. Jadi Roni di sini disarankan oleh teman. Iya. Kalau boleh tahu siapa namanya? Namanya Aris. Aris. Iya, Aris. Aris. Itu teman apa namanya Roni? Itu teman saya di gereja. Teman gereja. Iya. Oh iya. Aris kayaknya saya pernah dengar kayaknya namanya Aris. Mungkin biasa main futsal ya? Baik Pak. Oh iya. Saya juga. Saya pernah juga main kalau nggak salah sama Aris. Biasa diajak sama Aris tapi biasa banyak kesibukan bapak kan, jadi agak jarang lah lagi. Nah, Roni kan di sini sudah tahu tempat konseling. Iya. Roni apakah ada masalah atau bagaimana Roni? Iya Pak. Kebetulan Pak, saya ada sedikit problem atau masalah, kemudian kebetulan saya bicara dengan Aris Pak, kemudian Aris bilang mungkin kamu ke tempat ini saja, makanya saya ke tempat ini saja untuk siapa tahu ada solusi atau bagaimana supaya masalah saya bisa selesaikan. Oh iya, tepat sekali Roni datang ke sini. Bapak bukan untuk menyelesaikan masalah Roni, tapi Bapak sebagai fasilitator saja. Nah, Roni pernah mengikuti konseling atau pernah dengar apa itu konseling? Jujur Pak, belum pernah. Belum pernah? Ya, tidak tahu pun arti konseling, tidak tahu. Oh, jadi pertama kali di sini Roni? Iya, pertama kali. Mungkin Bapak sedikit jelaskan ya apa itu konselingnya. Jadi konseling itu di mana ada konseli atau seperti Roni sekarang dan juga ada konselor seperti Bapak. Nah, di mana konseli itu mempunyai problem atau masalah, lalu datang ke konselor untuk menyelesaikannya atau untuk menemukan solusi lebih tepatnya Roni. Nantinya masalah itu Roni akan selesaikan sendiri. Nah, begitulah garis besarnya tentang konseling. Roni di sini kan ada beberapa konselor. Ya, sebelum Roni mau lanjut, apakah Roni mau lanjut dengan Bapak atau ada 3 teman Bapak? Ada Pak Narno, ada Ibu Alfrida, dan juga ada Pak Martinus KB. Nah, Roni pilih mana? Lanjut dengan Bapak atau saran dari Bapak tadi? Mungkin dari Bapak saya. Terima kasih banyak. Nah, perlu kita ketahui
ketahui Roni, ada asas-asas yang perlu kita tahu dalam konseling. Nah, yang pertama itu asas kerahasiaan. Nah, jadi Roni datang ke sini kan punya masalah. Jadi Roni jangan takut untuk menceritakan masalahnya, karena asas kerahasiaan itu masalah Roni akan tidak tersebar. Jadi hanya Roni, Bapak dan juga Tuhan yang tahu. Jadi Roni jangan takut untuk cerita. Nah, yang kedua itu asas keterbukaan Roni. Nah, Bapak harap Roni terbuka, harus jujur, agar apa masalah dari Roni nanti kita bisa sama-sama mencari solusinya Roni ya. Ya. Yang ketiga itu kesukarelaan. Nah, kalau boleh tahu Roni di sini datang sukarela atau paksaan dari teman tadi Aris? Sukarela. Ya, Oh, iya. Nah, bagus sekali Roni. Kalau Roni sukarela, jadi nanti sesi konseling kita juga bisa lancar. Nah, yang keempat itu ada asas kemandirian, seperti Bapak bilang tadi Roni. Jadi Bapak di sini hanya fasilitator saja, bukan untuk menyelesaikan masalah Roni, tetapi membantu untuk menyelesaikan, ya mencari solusi. Kemudian nantinya Roni sendiri yang akan menyelesaikan masalah itu, dan Roni akan bisa menyelesaikan tanpa bantuan lagi dari Bapak atau dari orang-orang lain. Nah, apakah ada pertanyaan dari Roni? Tidak. Ya, lagi. Ya. Nah, oke. Jadi mungkin Roni bisa cerita apa masalah Roni, atau tentang apa Roni bisa datang ke sini. Pak, tujuan saya atau masalah yang saya sedang hadapi ini Pak, berkaitan dengan kuliah saya. Saya kebetulan sudah tidak dipikiran untuk lanjut kuliah Pak. Oh ya, jadi sekarang Roni kuliah dan kepikiran untuk berhenti kuliah ya? Ya. Kalau boleh tahu Roni sekarang sudah semester berapa? Saya sudah semesteran. Semester 6? Ya. Cukup panjang ya Roni ya, perjalanan Roni dari semester 1 sampai 6. Tapi Roni sudah berpikir kalau ingin putus kuliah ya, ingin berhenti. Nah, kenapa ada pikiran bahwa Roni ingin berhenti kuliah? Pak, bulan lalu kan saya mau bayar uang kuliah, dan kebetulan saya lihat orang tua saya agak stres menjadikan saya biaya untuk kuliah. Makanya saya kepikiran untuk tidak kuliah lagi supaya tidak jadi beban begitu. Oh, jadi Roni berpikir bahwa Roni adalah ini hanya beban ketika kuliah. Ya. Dan Roni 2 bulan terakhir ya, itu pas membayar uang kuliah, terus Roni melihat orang tua Roni itu kayak kesusahan untuk mencari biaya ya. Roni sekarang apa perasaan Roni? Apakah masih ingin semangat untuk melanjutkan kuliah, atau sudah tidak ada semangat lagi? Kalau dari saya Pak, ini sudah tidak ada, tapi setengah-setengah sih Pak. Setengah-setengah saja. Iya. Nah, apakah orang tua Roni tahu kalau Roni ingin berhenti kuliah? Tidak. Iya. Nah, saya mau bertanya Roni, pas membayar orang tua Roni membayar uang kuliah Roni, apa perasaan yang muncul dari Roni? Apakah putus semangat, atau bagaimana perasaan Roni ketika melihat kondisi dari orang tua Roni sekarang? Ya Pak, seperti yang saya katakan tadi, saya merasa ya cukup sedih. Yang begitu Pak, cukup sedih karena saya lihat orang tua saya kayaknya agak stres mencari uang untuk
membiayai kuliah saya. Oh, ya, jadi keadaan sekarang Roni itu sedih ya. Kenapa Roni tidak bicara dengan orang tua kalau mau putus kuliah Roni? Apakah Roni takut atau bagaimana Roni? Pak, kebetulan walaupun orang tua saya ini stres membiayai kuliah saya, Ya. tapi mereka tetap mendukung saya untuk kuliah. Jadi kalau saya bicara ke orang tua, saya pasti didorong lagi untuk kuliah. Oh, jadi sebenarnya Roni ini didukung ya untuk lanjut kuliah saja, tetapi Roni berpikir untuk berhenti saja. Nah, kan kondisi orang tua kan mendukung Roni. Nah, Roni kenapa tidak semangat untuk kuliah? Kan Roni kan ada dukungan dari orang tua. Kenapa Roni putus semangat Roni? Maksudnya kan urusan tentang biaya kuliah kan itu tentang urusan orang tua Roni. Nah, kenapa Roni tidak berpikir bahwa Roni hanya melanjutkan kuliah saja dan semangat belajar Roni? Kenapa berpikir kepada uang biaya kuliah Roni? Saya berpikir begitu Pak ketika melihat orang tua saya seperti yang saya katakan sebelumnya, stres. Saya mikir bahwa diri saya ini cuma beban untuk orang tua. Oh ya, nah Roni, apakah orang tua yang membiayai anaknya itu kuliah adalah beban Roni? Maksudnya jadi ketika orang tua membiayai anak itu, jadi anak ini beban. Apakah seperti itu atau bagaimana menurut Roni? Kalau dari saya sih Pak, mungkin mungkin tidak juga sih Pak, karena ya begitu tadi saya masih di support. Ya, betul sekali yang Roni katakan bahwa anak itu kan tugasnya hanya untuk melanjutkan kuliahnya, dan orang tuanya itu bagaimana bertanggung jawab untuk mensupport. Terus seperti Roni ternyata disupport untuk melanjutkan kuliah, tetapi Roni berpikir bahwa Roni ini mau berhenti kuliah. Nah, mungkin kita bisa pikir sama-sama ya Roni ya. Nah, jadi Roni, apakah Roni ketika berhenti kuliah nantinya dan memutuskan untuk kuliah, apakah masalah Roni berhenti atau masalah keluarga Roni ini nantinya selesai? Kalau saya pikir-pikir sih Pak, dengan seperti yang Bapak katakan, ketika saya ingin berhenti kuliah, mungkin ya masalah saya tidak akan selesai seperti makan. Ya, betul sekali yang Roni katakan. Pasti mungkin menurut Bapak ya, Roni mungkin masalah Roni akan bertambah ketika Roni berhenti kuliah. Kenapa? Pertama, kan Roni sudah disupport oleh orang tuanya tadi kan. Nah, mungkin nanti ketika Roni berhenti kuliah, pasti orang tua Roni stres. Dan kemudian ketika Roni berhenti kuliah, Roni mau kemana? Maksudnya apakah ada tujuan lain ketika berhenti kuliah atau tidak? Tidak ada. Hanya pengangguran saja Roni. Nah, itu juga masalah Roni. Mungkin lebih bukannya bagaimana ya Roni? Menurut Bapak mungkin menjadi beban lagi untuk orang tuanya Roni ketika hanya nganggur, tidak ada kerjaan. Nah, ketika Roni kuliah kan sudah semester 6 Roni. Roni bisa semangat lagi untuk kuliahnya. Sebentar lagi Roni. Kalau dari semester 6 lagi 2 tahun ya atau 1 tahun lagi? Mungkin 1 tahun ya kan? 2 tahun, 1 tahun lebih 1 mungkin. tahun lebih lagi. Ya. Nah, 1 tahun lebih itu Roni tidak terasa loh Roni. Nah, saran dari Bapak, mungkin Roni harus lebih meningkatkan lagi semangatnya Roni untuk kuliah. Nah, seperti Bapak bilang tadi bahwa ketika Roni berhenti kuliah,
kampusnya, keluar dari kuliahnya, Roni akan menjadi beban lagi untuk orang tuanya. Bagaimana memikirkan Roni lagi untuk membantu Roni untuk semangat lagi kuliah. Nah, ketika Roni berhenti kuliah kan, mungkin nanti ketika Roni ada semangat lagi untuk kuliah kan mulai dari semester awal lagi itu Roni. Jadi Bapak harap Roni harus pikirkan baik-baik Roni. Karena berhenti kuliah itu tidak ada gunanya menurut Bapak. Ya, lebih baik Roni harus tenangkan pikiran Roni. Mungkin lebih baik Roni ungkapkan kepada orang tuanya Roni. Nah, apa yang Roni rasakan. Kenapa? Supaya orang tua bisa support Roni lagi, membangkitkan semangat Roni agar kuliahnya Roni ini bisa berjalan dengan lancar lagi Roni ya. Ya. Mungkin tips dari Bapak, mungkin Roni harus membuat apakah Roni ada jadwal untuk belajar untuk kuliahnya atau tidak? Tidak ada. Nah, mungkin tips dari Bapak agar Roni ini bisa semangat lagi Roni. Roni harus pikirkan. Nah, pertama itu Roni harus mempunyai tujuan. Apakah ada tujuan Roni? Ya, pastinya menjadi guru olahraga. Guru olahraga. Nah, betul sekali Roni. Dan pasti orang tua Roni juga pasti punya tujuan untuk menyelesaikan kuliah Roni agar dapat gelar, agar diri sudah cepat dan Roni bisa menjadi guru olahraga. Nah, ketika Roni sudah punya tujuan, Roni harus semangat lagi kuliahnya. Dan yang kedua itu Roni harus membuat jadwal apa yang dilakukan Roni untuk olahraga, untuk kuliahnya, untuk belajar, agar Roni ini bisa teratur dalam menyusun jadwal Roni dan lebih teratur untuk kembali semangat Roni untuk kuliah lagi. Mungkin Roni ada tanggapan atau bagaimana, atau masih ada pikiran lagi untuk berhenti kuliah Roni? Pak, sebelumnya saya mau berterima kasih Pak atas saran dan sarannya untuk memberikan saya motivasi, akan sedikit support Pak untuk kuliah lagi. Karena dari yang Bapak sampaikan tadi mungkin sangat benar. Kalau saya berhenti kuliah, mungkin saya akan menjadi lebih beban lagi terhadap orang tua saya, dan mungkin orang tua saya akan kecewa. Dan dari itu Pak, mungkin saya akan pikir-pikir lagi apakah saya akan benar-benar lanjut kuliah atau tidak. Tapi dari yang Bapak sampaikan tadi, mungkin saya akan lebih berjalan lanjut kuliah lagi, supaya seperti yang Bapak katakan tadi, supaya orang tua saya tidak lebih kecewa. Ya, betul sekali Roni. Jadi Roni harus semangat kuliah lagi dan harus melanjutkan kuliahnya agar Roni juga bisa melihat kondisi orang tua Roni, bahwa memang pas Bapak dulu kan juga pernah kuliah Roni. Bapak juga itu pernah kuliah sambil kerja. Jadi orang tua Bapak juga itu susah untuk mendapatkan biaya untuk kuliah. Tetapi Bapak semangat untuk kerja, membantu orang tua. Nah, mungkin Roni juga bisa membantu orang tua dari Roni. Mungkin kerja sampingan saja, jangan berat-berat terlalu, agar tidak mengganggu kuliah dari Roni, sehingga Roni bisa meringankan beban dari orang tua Roni. Ketika apa yang dibutuhkan Roni sudah punya pendapat, nah Roni bisa belikan sesuatu.
saran dari Bapak, Roni jangan fokus kepada kerjaannya nanti ketika mendapatkan kerjaan, tapi fokus kepada kuliahnya, karena itu tujuan pertama dari Roni ya. Nah, mungkin itu dari Bapak saja Roni. Mungkin Roni punya kesibukan lain lagi, dan Bapak mau bertanya, apa perasaan Roni datang ke sini? Apakah masih belum terjawab dari masalah dari Roni, ataukah bagaimana Roni? Saat saya datang ke sini, perasaan saya setelah saya mengikuti sesi ini, saya merasa cukup tenang Bapak dengan problem yang saya hadapi. Seperti yang Bapak katakan tadi, terutama saya berikan ya lagi supaya saya bisa membanggakan orang tua saya lagi dengan mendidikan. Pastinya orang tua saya pasti senang kalau nantinya puji Tuhan saya sukses dan ya saya berikan nanti mereka sesuatu. Jadi saya sangat terima kasih Pak datang di sini dan dapat sesuatu dari Bapak yang seperti motivasi dan support dari Bapak yang mungkin saya pegang dengan dipegang terus prinsip tujuan yang seperti yang Bapak katakan tadi, untuk tetap lanjut kuliah, untuk ya pastinya untuk membanggakan orang tua. Oke, terima kasih banyak Roni. Jadi Roni harus semangat lagi ya. Jadi Bapak doakan semoga kuliah Roni bisa lancar, bisa lulus tepat waktu, dan bisa membanggakan orang tuanya nanti Roni ya. Nah, mungkin itu dari Bapak saja. Nah, mungkin pertemuan selanjutnya ketika mungkin ada masalah dari Roni lagi muncul, ada rasa malas lagi dari muncul Roni hubungi Bapak saja. Roni sudah punya nomor handphone Bapak atau belum? Sudah ada. Ya. Jadi Roni jangan sungkan-sungkan untuk datang. Jadi pintu Bapak terbuka lebar untuk siapa saja. Apalagi Roni punya masalah, Roni datang saja ke Bapak. Bapak akan membantu untuk menemukan solusi dari Roni. Nah, mungkin alangkah baiknya Roni ya kita berdoa dulu sebelum Roni balik ya. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami, mulai dari saudara kami Roni datang hingga akhirnya Tuhan. Semoga masalah yang dihadapi oleh Roni boleh terselesaikan dengan baik, dan berkati juga ya Tuhan ketika dia pulang, biarlah boleh tiba dengan selamat. Ini dua anak Tuhan dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, mungkin itu dari Bapak saja. Ada dia di dalam Roni ya. Saya pamit Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Halo teman-teman dan Bapak dosen, sekian dari video kami ucapan saling individu menggunakan teknik RIBT. Nah, semoga video kami boleh bermanfaat bagi teman-teman, dan terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.